Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Ongki Arif Giovanni, salah satu internship IoT Engineer di Bisa AI Academy. Jadi, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan data logging suhu dan kelembapan sensor DHT22 dengan ESP32. Jadi, walaupun dia judulnya sensor lebih ke sensor suhu dan kelembapan, tapi saya akan lebih banyak jelasin ke generalnya. Namun di akhir nanti akan saya berikan sedikit tutorial bagaimana kita data logging ke database menggunakan sensor DHT22 yang dikoneksikan dengan ESP32. Di yang pertama, apa sih itu? Yang pertama, dari outline-nya dulu, saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar dari data logging. Misalnya apa itu data logging, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian datanya itu data apa aja yang bisa disimpan, kemudian format data apa, misalnya di dalam format HTML atau formatnya XLS, CSV, kemudian aplikasi dari data logging, misalnya untuk data monitoring dan sebagainya. Kemudian di akhir akan saya jelaskan tutorial data logging dengan menggunakan ESP32. Oke, yang pertama basic konsepnya dulu. Apa sih itu data logging? Data logging itu adalah proses untuk mengkoleksi dan juga menyimpan data. Jadi data yang disimpan itu bisa macam-macam, misalnya mau suhu, mau kelembapan, mau jarak, ataupun intensitas cahaya. Jadi yang penting bisa diukur dalam suatu periode tertentu. Misalnya dalam 1 jam atau dalam sehari, pencuplikan datanya itu bisa diatur pada sistem dan lingkungan yang berbeda. Kemudian apa sih tujuannya data logging itu? Yang pertama untuk data monitoring. Jadi kalau untuk data monitoring berarti data yang disimpan itu cuma untuk diobservasi aja. Misalnya kita punya data jarak, misalnya jarak dari gedung A ke gedung B. Jadi itu cuma untuk diobservasi aja, nggak digunakan untuk variable control atau digunakan untuk troubleshooting. Atau misalnya ada data suhu dan kelembapan, kemudian untuk ngecek aja di kamar nih lagi panas atau lagi dingin gitu. Kemudian untuk troubleshooting berarti data yang didapatkan atau disimpan tadi itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya misalnya di suatu plant atau di suatu industri, kemudian ada salah satu mesin yang mati contohnya. Kemudian pas dilihat datanya, oh ini nih ada mesin yang ini yang mati, makanya jadinya terhambat production line-nya. Nah, itu salah satu tujuan data logging untuk troubleshooting. Atau misalnya untuk pengendalian PID control, jadi itu ada butuh gain KP, KI, dan KD, dan itu harus dituning. Jadi dengan menggunakan data logging, kita bisa melihat bagaimana respon dari sistem, respon kecepatan atau respon percepatan terhadap gain yang kita berikan. Kemudian untuk automatic control system, contohnya itu misalnya eh, predictive control pada mobil, karena sekarang itu kan kebanyakan udah zaman autonomous car ya. Jadi pengendalian mobil itu akselerasi maupun deselerasinya itu bisa dikendalikan secara otonomus, nggak perlu nginjek pedal lagi. Nah, untuk melakukan kontrol ini tuh nggak bisa cuma dengan data di cuplikan waktu satu aja gitu. Butuh data dari beberapa cuplikan waktu sebelumnya, misalnya 2 detik sebelumnya atau 3 detik sebelumnya, untuk menghasilkan kontrol yang akurat. Oleh sebab itu, data logging ini juga digunakan pada automatic control system. Kemudian di data analisis, contohnya misalnya untuk menganalisa data atau klasifikasi apakah data ini berkorelasi antara satu sama lain, atau untuk mengklasifikasikan suatu sistem. Contohnya tuh misalnya kalau biji gandum itu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, atau misalnya kita ada data suhu dan kelembapan, kemudian kita ingin mengklasifikasikan, oh ini cuacanya lagi cerah atau lagi mendung gitu. Kemudian contoh data yang disimpan beberapa sudah saya sebutkan, contohnya itu misalnya
kecepatan motor dan posisi itu pakai encoder, kemudian pH, terus temperatur, kelembapan, intensitas cahaya itu pakai LDR, kemudian distance itu misalnya pakai ultrasonic sensor, kemudian object movement contohnya pakai peer sensor. Yang terpenting itu bisa diukur. Jadi walaupun dia sinyalnya digital ataupun analog, asalkan bisa diukur itu datanya bisa disimpan. Oke, kemudian format datanya umumnya itu bentuknya teks, kemudian XLS, kalau enggak CSV. Kenapa 3 format ini? Karena kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk machine learning dan sebagainya itu mensupport 3 jenis file ini untuk misalnya untuk read datanya itu. Bisa dilihat contohnya pada salah satu repository terbesar untuk machine learning, UCI itu. Biasanya data yang di sini itu datanya kalau nggak CSV pasti XLS. Bukan jarang sih, kayaknya hampir nggak pernah ada misalnya datanya Word atau PPT gitu. Karena jarang ada bahasa pemrograman yang support. Contohnya aja bahasa C itu padahal udah lama banget tapi dia udah support untuk CSV file atau untuk text file atau untuk Excel file gitu. Kemudian tipe dari data logging, yang pertama ada standalone data logging. Jadi yang dimaksud standalone itu berarti datanya disimpan dalam bentuk fisik. Contohnya di dalam SD card atau misalnya di komputer nanti disimpan dalam hard disk atau di SSD. Itu contoh standalone data logging. Kelebihannya dia lebih susah diretas karena kan harus benar-benar akses ke komponennya misalnya mau ngambil datanya. Tapi kekurangannya itu susah untuk diakses karena harus datang ke tempat penyimpanan datanya gitu, nggak bisa diakses dari luar situ. Atau datanya juga nggak bisa kita lihat secara real time dari tempat yang jauh. Kemudian ada wireless data logging, itu berarti udah pakai cloud datanya. Kelebihannya datanya secara real time bisa diobservasi, misalnya mau menggunakan handphone atau menggunakan web browser, itu lebih mudah untuk observasi datanya. Oke. Kemudian untuk beberapa aplikasi dari data logging. Yang pertama itu di sistem SCADA. Jadi sistem SCADA itu biasanya di skala industri. Contohnya misalnya di generator uap itu sistem SCADA-nya itu berguna untuk mengatur bagaimana sih pengendalian dari masing-masing sensor dan aktuator dan kemudian mereka itu dihubungkan ke satu sistem yang terintegrasi gitu. Jadi biasanya di SCADA sistem ini ada control room tersendiri yang berguna untuk mengendalikan masing-masing komponen dari suatu plan. Nah, data logging itu biasanya digunakan untuk operator mengecek bagaimana keadaan sistem, apakah sedang stabil ataukah keadaan sistem sedang tidak stabil. Kemudian misalnya ada masalah, jadi SCADA sistem itu udah otonomous, jadi misalnya ada masalah emang langsung di stop sistemnya gitu. Tapi dengan adanya data logging, kita bisa tahu masalahnya itu timbulnya karena apa. Oke, kemudian aplikasi lainnya pada PID tuning. Jadi PID controller itu tuh singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Itu salah satu teknik kendali yang digunakan untuk mengendalikan suatu respon dari sistem. Contohnya misalnya kita naik lift, itu kan pasti naiknya pelan-pelan, kemudian ketika udah mendekati lantai yang ingin dituju, dia mulai agak pelan. Nah, itu kegunaan dari PID control. Jadi PID control ini salah satu emang kontrol yang udah tua banget. Jadi kalau dibanding machine learning, dia udah kakek buyutnya gitu kan. Jadi PID control ini yang sulit itu karena kita harus ngatur nilai KP, nilai KI, sama nilai KD-nya. Dan nilai KP, KI, dan KD-nya ini nggak ada gitu cara cepatnya untuk mencari. Jadi harus dicoba-coba. Dan kalau mau coba-coba kita harus tahu nih respon sistemnya bagaimana. Nah, itulah peranan dari tadi itu data logging. Jadi misalnya di data logging, misalnya kita logging datanya, jadi bisa dilihat itu misalnya nilai KI-nya sama dengan 2, itu overshoot-nya gede banget. Kemudian sistemnya jadi osilasi. Kemudian misalnya kita KP-nya 1, KI-nya 1, dan KD-nya 1, itu ada overshoot sedikit, tapi kemudian sistemnya stabil. Kemudian paling bagus di situ misalnya nilai KP sama KD-nya 0, tapi nilai KI-nya 0,5, itu sistemnya stabil. Jadi dia smooth gitu. Nggak ada osilasi, kemudian nggak ada overshoot juga.
Oke, kemudian salah satu aplikasi lainnya di penghitungan visitor. Jadi biasanya ini sejak tahun 2020-an ya, pas zaman COVID-19 mulai itu, jadi ada pembatasan jumlah pengunjung dalam suatu ruangan. Nah, kita bisa menggunakan misalnya sensor ultrasonik atau sensor PIR untuk menghitung jumlah pengunjung yang masuk dari suatu pintu, kemudian untuk pengunjung yang keluar bisa dipasang lagi satu sensor lagi di pintu keluar. Jadi kemudian kita hitung counter, misalnya datanya dibatasi jumlah pengunjung 50, misalnya udah 50, itu nanti bakal alarm bunyi, kemudian datanya juga bisa disimpan di SD card contohnya gitu. Tujuannya agar tahu kira-kira nih lagi ramainya itu kira-kira jam berapa gitu. Sehingga bisa lebih dibatasi oleh contohnya misalnya satpamnya atau misalnya pegawai dari area tersebut. Oke, kemudian aplikasi lainnya pada Adaptive Cruise Control. Jadi Adaptive Cruise Control itu biasa dipakai di mobil yang otonomus. Zaman dulu mungkin ini sedikit, mungkin Tesla udah pakai, tapi mobil saya mobil lain belum pakai. Tapi kalau zaman sekarang kebanyakan mobil udah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi apa sih itu Adaptive Cruise Control? Jadi ACS ini gunanya untuk mengatur kecepatan mobil itu agar konstan, tapi nggak nubruk ke mobil yang lain gitu tanpa kita nginjek pedal. Jadi dia secara otomatis mengatur kecepatan dari mobil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam kontrol sistem di dunia nyata, transfer function itu tuh nggak selalu bentuknya linear. Karena biasanya itu justru bentuknya malah non-linear dan membutuhkan data cuplikan beberapa waktu yang lampau gitu. Misalnya 2 data sebelumnya atau bahkan 3 data sebelumnya. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau kita nggak menyimpan data terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk analisa data menggunakan artificial neural network. Contohnya itu misalnya pakai backpropagation. Jadi backpropagation itu salah satu jenis supervised neural network yang gunanya itu selain bisa untuk mengklasifikasikan suatu sistem, tapi dia juga bisa digunakan untuk misalnya pengendali. Jadi saya udah pernah nyoba, misalnya mau pakai pengendali inverse, kemudian kita mapping ke BPNN ini, dan dihasilkan output yang lumayan stabil lah, errornya cukup kecil. Nah, dalam hal ini kita butuh data kan. Nah, datanya itu didapatkan dari data logging. Jadi bisa kita ketahui ini korelasi antara data, misalnya kayak data yang tadi suhu dan kelembapan, apakah ada korelasinya antara suhu dan kelembapan dengan kecerahan dengan cuaca gitu. Misalnya suhunya rendah kemudian kelembapannya tinggi, itu berarti lagi hujan gitu. Oke, kemudian tutorial dengan ESP32. Jadi yang saya akan jelaskan itu lebih ke bagaimana kita menyimpan data dari ESP32 yang dimana datanya itu suhu dan kelembapan ke database. Jadi database yang saya gunakan nanti pakai SAM, disimpan di PHP MyAdmin, jadi pakai MySQL nanti. Kemudian nanti datanya ditampilkan dalam bentuk HTML berarti ya. Enggak dalam bentuk PHP. Jadi akan saya jelaskan sedikit komponennya, kemudian step by step, kemudian yang terakhir hasilnya. Jadi untuk komponennya sendiri cuma butuh ESP32 sama sensor DHT22. Jadi kalau sensor DHT22 itu udah bisa untuk mendeteksi suhu dan juga kelembapan. Sedangkan untuk ESP32 untuk limitasinya itu yang di proyek ini di mana beberapa pinnya itu nggak bisa digunakan karena chipnya ESP32 itu, misalnya kita pakai modul WiFi, ada beberapa pin yang nggak bisa menangkap input dengan benar gitu. Jadi ada beberapa pin ADC dari analog digital converternya yang kurang berfungsi dengan baik, misalnya dinyalakan modul WiFi. Kemudian sisanya cuma pakai resistor 10.000 ohm, sama tinggal dihubungkan aja dengan kabel. Kemudian akan coba saya jelaskan dari pembuatan database-nya.
Oke, bentar, mana? Oke, jadi yang pertama misalnya belum install, jadi bisa install SAM Control Panel dulu. Dia ada di Google dan gratis. Jadi installnya gampang juga, tinggal next aja. Kemudian ketika launch nanti tinggal yang pertama yang dilakukan adalah kita misalnya untuk membuat suatu database, yang pertama perlu menyalakan modul Apache sama MySQL. Jadi di sini dinyalain dulu. Kemudian yang pertama kita bikin dulu connection dari database ke misalnya ESP32 atau mau ke Postman. Jadi yang pertama dari sini dulu dibuat coding PHP. Yang pertama disebutkan dulu server name-nya. Jadi kalau di sini server name-nya namanya localhost. Jadi coba kita lihat di sini. Nah, ini nama servernya ini localhost. Kemudian username-nya root. Jadi ini untuk dasarnya biasanya kalau baru bikin username-nya root, kemudian password-nya biasanya nggak ada, biasanya kayak gini kosong. Tapi karena saya ada password-nya ya udah. Kemudian database, nama database-nya. Jadi yang pertama bisa dibikin dulu database-nya di sini, klik new, kemudian disebutkan nama database-nya, kemudian tinggal create aja di sini. Kemudian nanti setelah jadi dia akan muncul seperti ini. Jadi yang pertama bisa dibuat tabel, misalnya data tabel atau apa bisa disebutkan namanya. Misalnya di sini klik new gitu. Nanti bisa di-specify tabelnya itu isinya apa aja. Kemudian dikasih nama, misalnya namanya yang di sini saya kasih nama data table. Nah, kemudian tinggal dispesifikasiin tadi datanya apa aja. Misalnya yang di saya index, kemudian device ID. Device ID itu gunanya buat ngelihat device-nya itu namanya apa. Misalnya di punya saya tadi saya kasih nama A520 ya. Kemudian ini untuk menyimpan data temperatur, kemudian ini untuk menyimpan data kelembapan, dan yang terakhir ini untuk menyimpan waktu kapan dia itu datanya masuk. Kemudian setelah dibuat strukturnya seperti ini jangan lupa ini harus dibikin jadi primary, terus harus auto increment, soalnya dia yang nanti jadi indexing. Kemudian tinggal kita coding di bagian ini connection-nya. Jadi yang tadi ada table data itu dan database name, jadi database name-nya itu disamain sama ini yang database kita buat. Ini kan db_dht22. Terus table datanya tempat kita akan menyimpan datanya itu misalnya di sini saya kasih nama data table. Harus sama namanya, kalau enggak nanti malah error dan enggak hubung database-nya. Kemudian ini dibuat variabel namanya connection, dia untuk koneksi ke server, terus dia masukin username, password, sama database name-nya. Kemudian ini nggak pakai ini. Kemudian ini untuk cek koneksinya, misalnya dia error, maka dia akan nge-print connection failed. Nah, kemudian setelah dibuat koneksinya, setelah jadi koneksinya, bisa di testing dulu. Misalnya di sini IP address saya, misalnya di IP config itu IP address saya ini. Kemudian tinggal dicek aja, misalnya mau pakai Postman juga boleh, misalnya mau pakai Postman. Coba ke sini, kita post, kemudian kayaknya ini udah bisa deh, enggak ada masalah soalnya ini ya. Oh, ini belum dimasukin. Ini berarti namanya connection.php. Connection.
Ini dia ngeprint ada incode. Jadi ini karena tadi belum saya save ya. Jadi save dulu. Ulang lagi, send data lagi. Nah ini nggak keluar apa-apa. Jadi berarti dia connection-nya berhasil di sini. Kemudian setelah dibuat koneksi dari database ke, misalnya ini mau dikoneksikan ke ESP32 ke database dan sebagainya, kita buat dulu API-nya. Jadi yang pertama harus butuh yang tadi di-include aja, yang connection tadi, yang kita ada nama server, username, password, nama database, dan juga nama tabelnya. Kemudian setelah itu, kalau di sini dia inisialisasi waktunya itu di database-nya. Sebenarnya bisa juga misalnya mau di codingan Arduino-nya di spesifikasiin nama data waktunya juga bisa, tapi lebih baik kalau ditaruh di database saja, soalnya yang di Arduino itu biasanya agak ribet. Kemudian data yang dari ESP32 yang pertama ada device ID. Ini sebenarnya cuma saya nulis saja dalam bentuk string ini. Di mana ya? Nah, di sini saya tulis nama device ID-nya A520F. Kemudian untuk temperatur datanya ini temperatur data bacaan dari sensor. Kemudian ini data ini data kelembapan bacaan dari sensor. Kemudian ini sebenarnya cuma untuk ngecek aja apakah datanya masuk atau enggak. Misalnya datanya masuk, berarti ini harusnya ke print. Tapi misalnya datanya nggak masuk, berarti nanti dia bakal ada throw error. Kemudian setelah kita spesifikasiin datanya ini kan post ini maksudnya dia ngambil dia ngecek HTTP post dari, misalnya di sini dari Arduino, atau misalnya kalau pakai Postman juga bisa, misalnya mau post, kemudian ini disebutin device ID-nya apa, temperatur datanya atau humidity datanya apa, kemudian coba di send di sini, ini kan oke kan, datanya 36 sama 78. Kemudian kita cek di servernya, di mana benar 36 sama 78, berarti barusan jam 13:23. Ini coba di refresh. Nah ini data yang baru aja kita kirimkan dari Postman. Berarti yang penting itu koneksinya dulu, apakah dia bisa connect. Misalnya Postman itu tujuannya buat ngecek misalnya bisa atau enggak datanya database-nya menerima data gitu. Sebelum kita ngoding dari ESP, bisa dicoba dulu pakai Postman. Kemudian data yang tadi udah diterima sama database diterima sama backend-nya. Kemudian bisa di-insert dulu ke data tabel yang ada di MySQL. Jadi disebutin ini variabelnya apa aja, misalnya device ID, temperatur data, humidity data, sama time interval. Kemudian ini dispesifikasiin value-nya apa aja. Value-nya disamain sama ini. Sedangkan ini nama-nama yang di sini yang data tabel, ini disamain sama data tabel yang di struktur sini, yang kita mau masukin datanya. Di punya saya kebetulan saya samain, tapi kalau mau dibedain juga nggak apa-apa. Asalkan di sini jangan bingung namanya nanti salah gitu. Kemudian ini untuk tes data masuk. Misalnya dia true, dia return ada oke. Misalnya dia enggak, berarti dia nanti return bakal ada error gitu. Nanti ini untuk tutup koneksinya lagi. Nah, kalau tadi dilihat dari Postman kan pas saya kirim data ada dia return tuh. Yang pertama ada data device ID, ini tuh yang di print di sebelah sini. Ini kan ada echo, terus device ID, kemudian temperatur data sama humidity data. Di sini nih, device ID, temperatur data sama humidity data. Berarti dia datanya masuk. Kemudian karena di sini bisa query-nya datanya masuk, dia ada return string oke. Oke, kemudian misalnya kenapa kita pakai PHP sih? Karena SAM sendiri dia cuma supportnya itu terbatas ya bahasa pemrogramannya. Jadi salah satunya yang nggak dia support itu JavaScript. Jadi kalau dulu saya pakainya JavaScript.
contohnya kayak gini, codingannya sebenarnya kurang lebih sama, tapi kalau mau di coding dalam bentuk JavaScript itu harus di server cloud. Contohnya misalnya kalau di bisa itu kan pakainya Huawei Cloud Server. Kalau dulu saya pakainya yang Amazon yang Cloud9. Kemudian tadi udah berhasil pengiriman data dari Postman. Misalnya mau dari nguji dulu dari Postman, kemudian datanya masuk atau enggak ke database, bisa pakai Postman dulu. Kemudian kita coba buat tampilan di web servernya. Jadi misalnya kita mau ngecek datanya itu bisa connect ke sini. Jadi IP address kemudian slash ini dat. Misalnya di sini saya kasih nama dat22_data.php. Jadi kayak tadi disebutin lagi server name, database name, terus username sama passwordnya. Kemudian create connection, kemudian misalnya koneksinya error, dia ngecek dulu. Kalau misalnya error berarti dia connection failed. Kalau misalnya enggak berarti dia lanjut. Jadi ketika dia lanjut, berarti dia ngecek di sini dia SQL, kemudian select, dia coba ngambil data device ID, time interval, temperature data, sama humidity data dari data table di sini, yang udah tempat kita menyimpan data-data yang dikirimkan dari ESP32 atau microcontroller lain, atau misalnya pakai Postman. Kemudian di sini ditampilkan ini untuk labelingnya aja yang di atas. Jadi yang pertama ada device ID, timestamp, temperature data, humidity data. Ini untuk gampang lihatnya aja ini datanya kategorinya apa. Kemudian misalnya dia resultnya true, yang ini return true, dia koneksinya berhasil, maka dia ngebaca masing-masing baris dari device ID, time interval, temperature data, humidity data, sama time interval. Kemudian di sini di print data yang tadi disimpan di variabel ini, di print dalam Oke, kemudian misalnya mau diuji coba, dicek, bisa akses IP address sendiri. Jadi kalau mau tahu IP address masing-masing bisa dicek dari misalnya buka command prompt. Mana ya command prompt? Windows R. Jadi CMD, kemudian kita lihat IP config. Nah di sini ada kan IP address-nya, di sini IP v4 address-nya saya ini. Kemudian nanti tinggal di slash sama datanya itu namanya apa, nama codingannya. Nah codingannya itu nggak bisa sembarang disimpan, dia harus disimpan di filenya tempat kalian nyimpan tempat instalasi SAM, kemudian di bagian sebentar. Nah di sini di htdocs. Jadi datanya harus disimpan di sini. Jadi htdocs itu folder ini gunanya untuk menjalankan file PHP yang kalian buat. Jadi untuk bisa di run di background dia harus dipasangnya di sini. Atau misalnya kalian pakainya nggak pakai SAM, misalnya pakai cloud server dan sebagainya, itu tinggal diupload aja ke cloud-nya. Nanti dia bisa di run. Contohnya itu dulu mana ya? File saya yang dulu itu, jadi contohnya ini. Contohnya ini dulu pakai Cloud9, kemudian dia di run di sistemnya, dia udah ada bahasa pemrogramannya sendiri. Berarti ini pakai bahasa pemrograman ini udah ada OS-nya sendiri. Kalau di sini dia pakai Ubuntu. Kemudian ini coba dijalankan misalnya pakai ya biasalah pakai komen dari Ubuntu. Oke, jadi ini datanya muncul. Misalnya ini yang tadi saya coba tadi pagi. Nah ini yang jam 6 ya. Ini jam 6 sore. Kemudian ini jam 20.00. Oke. Kemudian setelah kita berhasil uji coba, jadi pertama kan diuji coba dulu database-nya kita bisa nerima data atau enggak, bisa pakai Postman.
Kalau misalnya mau uji langsung pakai Arduino IDE juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau kita coba dulu pakai Postman karena kita bisa tahu yang mana yang troubleshooting-nya lebih gampang gitu. Kalau kita nguji satu-satu dulu. Kemudian setelah itu kita baru codingan Arduino IDE. Jadi seperti biasa, dia pakai HTTP client ini untuk PostGet dan sebagainya. Jadi untuk protokol HTTP, kemudian Wi-Fi data ini untuk connect Wi-Fi, kemudian DHT ini khusus untuk ESP32 untuk modul DHT22. Atau kalau nggak salah DHT11 juga bisa. Kemudian ini untuk define pin DHT-nya, kalau untuk saya ini di pin 4, kemudian ini untuk define ini DHT 11. Kalau misalnya ini mau ditulis dua-dua juga sama aja sebenarnya. Kemudian ini dia DHT, kemudian DHT pin sama DHT type-nya, jadi dia dimasukin gitu. Kemudian inisialisasi, yang pertama SSID-nya, nama Wi-Fi-nya apa, kemudian password-nya ini terserah masukin. Ini sebenarnya password-nya apa gitu. Sebenarnya ini udah nggak pakai ini. Ini codingan pas masih saya dalam bentuk JavaScript. Karena ini kan dia cuma bisa PHP ya. Sem jadinya ini nggak kepake lagi. Kemudian ini untuk kelas miris, jadi datanya dikirim dalam suatu interval tertentu. Kemudian ini untuk menyimpan file. Nah, yang pertama setup dulu. Kita connect ke network. Yang pertama serial begin ini sebenarnya terserah mau taruh di sini atau mau taruh paling bawah juga nggak apa-apa karena ini gunanya untuk kita ngelihat di serial monitor. Kemudian ini ada wifi.begin, jadi mulai koneksi wifi-nya, masukin SSID sama password-nya yang tadi kita udah simpen. Kemudian misalnya statusnya masih false, dia belum ke connect, dia bakal ngeprint ... gitu. Kemudian dia bakal selalu nyoba selama kurang lebih 500 milisecond, berarti tiap setengah detik ya. Kemudian dia ngeprint misalnya berhasil, dia baru Wi-Fi connected dengan IP-nya berapa gitu. Dia sebutin lokal IP-nya apa. Kemudian ini untuk sensor DHT-nya yang untuk sensor suhu dan kelembapan. Kemudian di sini mulai di loop-nya yang pertama kita pakai fmilis. Ini terserah sebenarnya kalau mau pakai fmilis boleh atau misalnya mau pakai interrupt timer juga boleh. Atau misalnya mau pakai delay itu juga sama aja, nggak apa-apa. Cuma bagusnya kalau pakai fmilis itu dia nggak terbatas misalnya harus nungguin karena kan Arduino itu dia sequential ya, dia nggak paralel gitu. Jadi dia jalanin codingnya dari atas ke bawah. Misalnya ada yang misalnya lama gitu komputasinya, jadinya dia nggak kehambat misalnya kita pakai fmilis. Kemudian ini untuk menyimpan data humidity-nya, jadi dia read data humidity dari sensor DHT. Kemudian ini untuk data temperaturnya. Kemudian ini untuk ngecek aja sebenarnya datanya itu kebaca atau enggak. Karena kadang kalau kabelnya nyoloknya nggak bener atau gimana, nanti keluarnya itu not a number. Atau misalnya keluarnya angkanya ngaco gitu. Kemudian ini disimpan datanya itu disimpan dalam bentuk string karena nanti kan kita mau kirimin post datanya itu dalam bentuk string ya. Jadi kalau bisa dari sini udah ditulisnya dalam bentuk string. Jadi ini string, terus yang temperatur datanya juga bentuk string, diubah ke bentuk string. Kemudian device ID-nya itu disesuaikan, jadi terserah ini mau nulis A520 atau misalnya ini mau saya ganti jadi ESP32 gitu. Oke. Dan ini last miris sama dengan miris ini untuk counter waktu yang tadi. Kemudian ini membuat data stringnya yang untuk kita kirimkan ke backend di sini. Jadi ketika kita ingin mengkonekkan ke sini, berarti kita harus ada kumpulan datanya itu dikumpulkan dalam satu string. Nah, ini data yang tadi yang ada device ID, kemudian ada temperatur data, dan ada humidity data itu disimpan dalam satu string yang kita sebut dengan post data. Ini terserah mau ngasih namanya apa, mau post data atau cuma data, terserah. Kemudian dia ini serial pin post data, ini tujuannya untuk ngecek aja apakah datanya itu udah tergabung secara benar atau enggak.
Kemudian setelah kita cek, baru kita coba kirim ke server. Yang pertama cek dulu WiFi statusnya, misalnya connected, berarti dia true kan, baru dia mulai HTTP-nya. Kalau misalnya false, dia fail, nggak bisa ngirim data. Misalnya dia true, misalnya wifi-nya kehubung, yang pertama HTTP client-nya HTTP begin dulu. Dia connect-nya ke API-nya. Jadi yang tadi yang codingan API kita, yang di sini yang untuk menerima data device ID, temperatur data, dan humidity data itu dikoneksikan ke ini codingan di ESP32. Kemudian ini untuk add header-nya, ini tulisnya kayak gini aja, content type, kemudian application / ini. Kemudian ini untuk ngecek responnya apakah berhasil atau enggak. Jadi selain dia ngecek respon, juga ini sekalian buat post dari data yang tadi, data string ini kemudian di post sama dia HTTP post. Kemudian misalnya responnya lebih besar daripada 0, maka dia stringnya return data, kemudian return datanya itu dia coba ambil get string, kemudian di print respon sama return datanya. Kemudian misalnya dia nggak berhasil, misalnya responnya gagal gitu, datanya nggak berhasil kekirim ke server, misalnya database-nya lagi dimatiin atau gimana, dia akan ngeprintnya fail to send data, kemudian error code-nya muncul. Nah, coba bentar saya ambil dulu ESP32-nya. Coba di-upload, karena tadi kan diganti nama nama ini, device ID-nya dia jadi ESP32, yang tadinya A520. Sambil nunggu, jadi beberapa tipe data yang beberapa pin yang nggak bisa dipakai sama ESP32 untuk WiFi itu, kalau nggak salah pin ADC sih, cuma saya rada ini kalau nggak salah sih ada beberapa pin yang nggak bisa ini karena analog read ya. Ya ini analog read. Ya ini berarti pin ADC2. Pin ADC2 kalau kita cek ke datasheet-nya ESP32, data sheet di datasheet-nya itu nah di sini deh. Misalnya yang ngelihat datanya aja mana ya? Yang random nerd. Bukan ini. Ini bukan ya? Bukan. Dari sini kelihatan nggak ya? Nah, dari sini kelihatan ternyata. Jadi misalnya di sini kan kelihatan ada yang ADC2, ada yang ADC1. Jadi misalnya di pin yang ADC2 ini, misalnya beberapa GPIO itu, ada yang beberapa nggak bisa analog read secara benar gitu. Jadi kadang sensor datanya itu nggak benar bacaannya. Misalnya harusnya suhunya tadi itu dibacanya 5 derajat misalnya, itu jadi misalnya jadi 30 derajat atau malah lebih kurang gitu. Jadi itu kekurangannya kalau ESP32 dikoneksiin ke WiFi karena ada chipnya yang kepake bareng sama ADC2 ini. Oke.
Kayaknya harusnya udah selesai Arduino-nya. Oh, ini lupa saya boot. Ini karena ESP-nya tipe lama, jadi harus sambil mencet boot dulu pas dia lagi nge-compile. Jadi itu pas connecting harus langsung mencet boot, kalau enggak dia nggak mau masuk datanya. Oke, ini udah 100%. Kalau dicek serial monitornya, ini lagi berusaha connecting dia. Kan tadi dia connecting dulu kan, berusaha connecting di sini. Mana nih? Ini di sini. Nah, tapi oh iya koneksi ininya. Ini koneksi wifi-nya salah. Tinggal di boot. Kemudian coba kita tampilin di serial monitor. Oke, kita coba tampilin di serial monitor di sini. Ini wifi-nya ke koneksi, kemudian ini IP-nya. Kemudian kita sambil coba cek di localhost nanti. Di sini kan datanya terakhir ini ya, nama device-nya A520F dengan data temperaturnya ini, data humidity-nya ini, kemudian ini jamnya. Kemudian kita lihat serial monitor, ini data paling barunya ini. Dia sebutin namanya ASP32, kemudian ini data temperatur, data kelembapan dan sebagainya. Itu saya looping dengan kecepatan berapa ya tadi? 10.000 milisecond, berarti tiap 10 detik. Oke, berarti ini coba kita restart dulu. Nah, dia setelah restart kelihatan nih data yang baru yang masuk tadi itu. Jadi di sini bukan data barunya nih, yang ini nih data baru. Jadi ini SP32 yang baru aja kita ganti nama device-nya jadi SP32. Kemudian ini untuk data temperatur, kemudian ini untuk data kelembapan, dan ini waktunya barusan ini kan 13.43 ya. Kemudian misalnya dicek di sini di codingan yang untuk menampilkan data di sini harusnya ya udah ke update yang SP32, kemudian jamnya dan waktu apa tuh, dan juga temperatur dan juga suhu temperatur dan juga kelembapannya. Oke, berarti ini bisa di disconnect lagi, kalau nggak nanti tabelnya cepet banget penuhnya. Oke, kemudian ini udah koneksi, kemudian ini dan data ini yang tadi untuk nampilin data yang di sini. Kemudian yang ini datanya masuknya dari yang di sini yang API kita. Kemudian udah coba kita tampilin lagi. Nah, ini sebenarnya tadi saya nambahin slide tapi kayaknya nggak kesimpan deh. Jadi sebenarnya ini salah satu. Jadi kalau tadi itu kan baru sampai apa ya? Baru sampai nyimpen data di backend ya, dan di apa tuh di database gitu. Tapi belum sampai ditampilkan di front end. Jadi salah satu caranya itu bisa kita pakai Bootstrap. Contohnya itu di sini kalau saya pakai Bootstrap yang dari apa ya? Dari Google dan gratisan gitu. Jadi datanya dia cuma nge-request saja yang dari tabel data yang ada di MySQL. Kemudian datanya itu ditampilin. Nah, datanya itu bisa ditampilkan misalnya kayak gini, dalam bentuk grafik, temperatur, ataupun dalam bentuk humidity. Kemudian contoh lainnya itu, misalnya, nah ini bisa juga dalam bentuk tabel. Kemudian ini misalnya mau dikasih sorting sebenarnya juga bisa, tapi nggak saya tambahin waktu itu. Ini udah dari tahun 2020.
Oke, kayaknya itu sekian yang bisa saya sampaikan. Sebentar, balik dulu. Salah ya. Kemudian ini kayaknya mungkin kalau ada yang mau nanya atau misalnya ada yang mau ngasih saran atau kritik. Itu salah satu quote-nya si Carl Jung, the ability to ask questions is the greatest resource in learning the truth. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.